Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, setelah 50 hari kebangkitan Kristus, kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas diri para rasul, yang juga artinya atas diri gereja. Pada hari inilah 2000 tahun yang lalu gereja berdiri. Di hari Pentakostalah gereja berdiri. Kita bisa beriman pada Kristus sampai hari ini sungguh merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus sama seperti roh kita bisa hidup karena roh, meskipun tidak bisa kita lihat, tetapi daya roh di dalam diri kita sungguh-sungguh terasa. Maka kalau kita memiliki tubuh, tapi roh kita lemah, biasanya kita akan malas, sulit bangun, sulit bangkit, mau melakukan sesuatu tidak punya semangat. Maka dengan level yang tidak terbandingkan, demikianlah daya Roh Kudus mendayai gereja. Tidak kelihatan, tetapi ketika sebuah gereja, baik itu gereja domestik dalam keluarga maupun gereja komunitas yang lebih besar, lingkungan, stasi, paroki, keuskupan, ketika kehilangan kepercayaannya, pengharapannya pada Roh Kudus, lihatlah perlahan-lahan
pasti gereja itu, entah itu keluarga, lingkungan, paroki, lama-lama akan kehilangan daya hidup. Maka dengan demikianlah Roh Kudus senantiasa mendampingi kita. Tidak terlihat tetapi sungguh bekerja. Dalam bacaan pertama, karya Roh Kudus nampak dalam transformasi, perubahan. Dalam bacaan pertama, para rasul yang berkumpul di dalam ruangan tertutup seperti ini, tetapi mereka mengunci segala pintu karena ketakutan mereka akan orang-orang Yahudi setelah mereka ditinggal oleh Yesus naik ke surga. Mereka takut tinggal di ruangan tertutup, dan ketika itulah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus turun dan hampiri mereka, memenuhi mereka. Di situ terjadi perubahan. Roh yang dijanjikan mampu membongkar ketakutan mereka, ketertutupan mereka, sehingga mereka bisa keluar berani. Berani untuk berevangelisasi. Berani untuk mewartakan kabar sukacita. Dan Roh Kudus itu menuntun apa yang hendak dikatakan oleh para rasul. Maka jangan pernah takut untuk berevangelisasi. Takut karena kurang ilmu, takut karena kurang belajar. Seorang penginjil yang hebat bukan karena kehebatannya, tetapi karena Roh Kudus mengarahkan apa yang hendak dikatakan olehnya. Dan diceritakan bahwa para rasul menerima karunia Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Bagaimana itu bahasa yang ini kuncinya? Dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Itulah bahasa roh. Kita bisa berbahasa roh ketika kita berkata tentang Yesus, tentang sabda Allah, dan orang lain mengerti. Itulah bahasa roh. Ketika kita berkata-kata dan orang lain mengerti tentang sabda, tentang warta kita, tentang Yesus, disitulah Roh Kudus bekerja dalam diri gereja. Para saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, kita mendengar, membaca kitab suci dalam bahasa kita, itu merupakan mukjizat Roh Kudus di hari Pentakosta yang terus-menerus berulang. Dalam Dei Verbum, Roh Kudus menuntun para penulis Injil, para penulis kitab suci, dan para penerjemah untuk hanya menulis dan menerjemahkan sesuai yang Allah kehendaki. Maka tidak mungkin disalah terjemahkan dan tidak mungkin disalah artikan. Itulah karya Roh Kudus. Dan sampai hari ini Roh Kudus mengajak kita untuk membahasakan kembali warta Injil dalam hidup kita sehari-hari. Orang tua kepada anak-anaknya, bahasa Injil tentu berbeda dengan ketika saya berdiri di mimbar ini. Kepada anak kelas 1 SD, kepada anak 3 tahun, kita akan menggunakan bahasa yang berbeda. Dan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, kita akan berkata apa saja tetapi tidak dimengerti. Maka mintalah Roh itu untuk mendampingi kita, supaya apa yang kita katakan dimengerti oleh mereka yang mendengarkan. Dan saat itulah kita berbahasa roh sama seperti para rasul. Roh Kudus menuntun orang untuk melakukan kebenaran dan mewartakan, menyampaikan kebenaran. Roh Kudus juga menggerakkan orang merangkul kebenaran serta mencintai kebenaran. Maka kalau diri kita masih
menyukai untuk berbohong, memanipulasi, tentulah di situ tidak ada Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Cirinya. Dan itulah yang diistilahkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua dengan hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Dengan baptisan, krisma, sakramen-sakramen yang kita terima, kita telah menerima karunia Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita, memberi kita daya untuk mengatakan apa yang Allah kehendaki. Namun, seringkali kita mengabaikannya karena kita lebih memilih hidup di dalam daging yang seringkali nampak lebih menjanjikan dan menyenangkan. Mari kita belajar untuk bisa hidup di dalam roh, dan tadi di awal saya katakan tandanya hidup di dalam roh selalu ada transformasi atau perubahan diri. Maka para suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam hari raya Pentakosta ini, mari seperti ajakan Yesus dalam bacaan Injil, kita diminta untuk senantiasa hidup di dalam roh, dan hidup di dalam roh itu berarti hidup di dalam Kristus, hidup sebagaimana Yesus hidup. Dan bagaimana itu? Orang yang mengasihi aku, ia menuruti perintah-perintahku. Bukan hanya yang tertulis, tercatat dalam kitab suci, tetapi juga yang diajarkan dan diingatkan oleh Roh Kudus sampai hari ini kepada kita. Maka mari kita minta di hari Pentakosta ini, roh yang dijanjikan Tuhan itu untuk senantiasa mendampingi diri kita. Dan inilah dalam refleksi saya 3 ciri bahwa kita sudah dianugerahi hidup di dalam roh. Yang pertama, kita akan mencintai kebenaran. Yang kedua, kita akan hidup seperti sang kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dan yang ketiga, kita akan taat karena kita mengasihi kebenaran itu. Semoga Roh Tuhan senantiasa mendampingi hidup kita dalam perjalanan setiap saat. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita